Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, hari Senin malam waktu Eropa di sini atau di Indonesia berarti hari Selasa dini hari ya, Manchester United akan bertandang ke Selhurst Park menantang Crystal Palace. Dan gue ingat betul menghadapi Crystal Palace di Old Trafford pada saat itu Manchester United kan menghadapi Crystal Palace juga tuh di sebelum di Liga. Sempat ada pertemuan antara Manchester United menghadapi Crystal Palace di FA Cup di Liga ya, di Piala Liga di Carabao di per-16 final, dan Manchester United pada saat itu tampil luar biasa, menang 3-0. Tapi di pertandingan selanjutnya yang dimana itu langsung ya beberapa hari kemudian Manchester United tampil di Liga dan kalah 0-1. Pada saat itu Manchester United bahkan sudah tertinggal di babak pertama. Ada kontroversi tentu saja di pertandingan tersebut, termasuk juga bagaimana ya akhirnya Manchester United itu kalah. Tapi kali ini Manchester United akan tandang ke Selhurst Park yang menurut gue juga tidak akan mudah, bagaimana Crystal Palace sedang dalam periode yang positif, yang bagus. Dan biasanya gue bikin previewnya dulu baru gue bahas konferensi pers Erik ten Hag. Tapi kali ini tidak, gue akan bahas dulu konferensi persnya. Oke, langsung saja kabar dari Erik ten Hag terkait dengan update pemain yang cedera. Scott McTominay tidak berlatih sejauh ini di pekan ini, tapi saya berharap dia bisa kembali latihan di hari Sabtu. Dan kita harus melihat apakah dia 100% bisa tersedia di bagian dari pertandingan. Setelah menghadapi Burnley, kita mengalami permasalahan juga dengan Bruno Fernandes. Dia diragukan untuk hari Senin sebenarnya ya. Tapi kita tahu Bruno kita tidak pernah mengeluarkan atau memperkirakan dia ini akan absen di setiap pertandingan. Jadi dia akan berusaha yang terbaik untuk bisa tersedia. Jonny Evans kembali latihan hari ini bersama tim. Besok kita akan libur dan juga 2 hari sampai dengan pertandingan. Martial juga menjadi bagian dari latihan. Ini situasi yang tidak bagus menurut gue ya, terutama di poin Bruno Fernandes. Well, gue sudah bikin konten terkait dengan Bruno Fernandes yang akan keluar. Ada kemungkinan ataupun juga spekulasi, tapi ada beberapa pembahasan ya kan, komentar ABCD. Well, menurut gue rata-rata komentarnya kalau tidak subjektif, mohon maaf nih sebelumnya, menurut gue ya, satu subjektif, yang kedua adalah sering terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan permainan secara langsung. Misalnya Bruno terlalu banyak protes ya kan, terlalu sering jatuh mungkin, ataupun juga salah umpan. Salah umpan kita bisa lihat statistiknya seperti apa, kita bisa lihat bagaimana key passesnya sebanyak apa, lalu juga tentu saja chances created yang menurut gue itu fakta jelas ya. Gue bukannya mau membela, tapi itu fakta jelas. Dan ini ada keraguan Bruno bisa diturunkan atau tidak, ini membuat kekhawatiran sih menurut gue. Dan untuk Scott McTominay masih akan dilihat. Ada di sosial media ya, Scott McTominay ternyata kan setelah pertandingan atau ketika pertandingan menghadapi Burnley di mana dia nampak kesakitan sekali, tapi ternyata ada informasi lebih dari sosial medianya Scott McTominay sendiri mengatakan kalau sebenarnya tidak sebegitu parah cederanya, dan gue harapkan ya dia bisa tersedia ya paling tidak untuk duduk di bangku cadangan. Erik ten Hag by the way juga memberikan tadi update terkait dengan Jonny Evans. Ini kabar bagus. Center back selalu bermasalah dengan situasi ketersediaan pemain, tapi kalau seandainya Jonny Evans ini bisa bermain, ini merupakan berita positif tentu saja. Mengenai Anthony Martial, menurut gue secara ringan amatiran dia tersedia maupun tidak tersedia, well, hampir sama saja ya sebenarnya. Oke, terkait dengan Jadon Sancho disebutkan kalau ya kita melihat hal ini, ada pertanyaan ya kan, karena memang Jadon Sancho tampil luar biasa ketika menghadapi PSG, artinya Borussia Dortmund menghadapi PSG. Kemarin dia bermain sangat bagus, dia merupakan pemain yang sangat bagus. Kemarin dia menunjukkan kenapa Manchester United membelinya, dan dia menunjukkan kalau dia mewakili harga yang tinggi atau valuasi yang tinggi untuk Manchester United, nilai yang tinggi untuk Manchester United. Tentu saja ini bagus ya, dan saya happy untuk Jadon terkait dengan performa kemarin, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, menurut gue ini jelas permasalahannya bukan soal teknis,
tapi ada kaitannya dengan teknis ya, bagaimana attitude, karakter. Dan menurut gua secara ringan amatiran, Erik ten Hag fair ya, poinnya jelas apa yang harus dilakukan oleh Jadon Sancho. Dan gue harapkan kalau memang Jadon Sancho tetap masih ingin bermain di Manchester United, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Terkait dengan Jason Wilcox, saya tidak katakan kalau saya memiliki kesempatan. Kita berbicara setiap hari mulai dari sekarang, mulai dari pekan yang lalu. Wow, ini merupakan berita yang bagus tentu saja ya. Di periode yang sangat pendek kita harus membangun hubungan yang sangat intens. Kita bekerja saat ini untuk sebuah rencana. Kita memiliki sebuah rencana sebelumnya, sebelum dia datang. Dan tentu saja kita harus bisa bersinergi, kita harus bisa bersama-sama. Ini akan memakan waktu, tapi kita tidak memiliki waktu yang banyak. Seperti gua katakan, salah satu kunci apakah itu Erik ten Hag atau pelatih manapun yang akan datang ke Manchester United adalah salah satu kuncinya, sekali lagi ya, sinergi dengan manajemen baru, termasuk juga dengan Jason Wilcox. Tantangan yang dia hadapi di bursa transfer, Erik ten Hag mengatakan selalu banyak pekerjaan. Ini selalu ya bisa disebut ini suatu yang normal. Tapi ketika Anda datang ke transfer window dengan banyak impact yang besar dari cedera, kita juga tahu kalau kita masih berada di bawah level ekspektasi dari Manchester United. Jadi kita harus mengejar. Dan sekarang ini saya akan menjalani jendela kelima saya. 2 jendela cukup bagus, 2 kita kehilangannya tentu saja di jendela transfer musim dingin ya, dimana pada saat itu memang ada keperluan untuk menambah, termasuk juga musim ini ya kan, sebenarnya direncanakan striker akan datang, diinginkan juga striker datang untuk membackup seorang Rasmus Højlund, tapi itu tidak terjadi sayangnya. Jadi ya kita harus melakukan perbaikan yang baru ke dalam skuad. Tapi tentu saja ada dasar dari skuad ini yang sebenarnya sudah sangat bagus. Untuk meraih 6 besar atau 7 besar, tentu saja ini penting. Tapi kita memiliki 2 peluang, 1 di Liga dan 1 di final Piala FA. Mengenai Europa League, Erik ten Hag mengatakan tentu saja ini akan memberikan impact terkait dengan budget dari Manchester United ya, karena tidak bertanding di Champions League ya. Tapi saya yakin Manchester United ini merupakan tim yang sangat atraktif dan untuk klub ya, untuk melawannya atau bermain. Banyak pemain ingin datang ke Manchester United dan sangat happy untuk bermain di Manchester United, dan saya yakin hal tersebut. Erik ten Hag memberikan tanggapan juga mengenai kabar kalau Manchester United akan melakukan perombakan skuad secara besar-besaran. It's a joke. Ini merupakan lawak ya atau candaan. Selama saya bekerja setiap musim panas, setiap jendela transfer 200 pemain dikabarkan memiliki ketertarikan dari Manchester United. Kita tentu saja melakukan beberapa research dan juga setiap summer atau musim panas kita menjual beberapa, atau kita dikabarkan setiap musim panas kita menjual banyak dari pemain kita. Dan tentu saja Anda bisa membuat headlines atau untuk jurnalis untuk bisa membuat headlines terkait dengan hal tersebut. Tapi juga itu mengambil tanggung jawab bagaimana Anda harus mengabarkannya. Artinya mengabarkan sesuatu yang benar tentu saja ya. Dan untuk mendapatkan sumber yang benar dan juga yang baik. Ya, jadi Erik ten Hag sepertinya menepis situasi kalau Manchester United ini akan menjual banyak pemainnya. Dan gua katakan bukan hanya Manchester United, banyak klub sering dikaitkan dengan cuci gudang atau apapun namanya itu sangat sulit terjadi karena ada perhitungan-perhitungan baik itu dari sisi finansial, sisi teknis dan lain-lain. Ada banyak keterkaitan di sana, dan dengan jangka waktu yang tidak cukup lebar ya, artinya di jendela transfer dan banyak aturan yang lain-lain. Dan menurut gue ini tidak seperti liga-liga di kompetisi lain mungkin yang sangat terbiasa ya kan, bongkar pasang secara masif. Di Manchester United bisa dilihat selama periode Sir Alex Ferguson terutama sangat rapi. Bagaimana Manchester City pun juga demikian, klub-klub lainnya di Eropa pun juga sangat rapi. Mereka betul-betul hanya membongkar yang butuh mereka bongkar dan bisa mereka lakukan di musim tersebut ya, dengan tentu saja perhitungan dan research yang mereka lakukan. Sama seperti Manchester United di masa perubahan dan juga pembangunan kembali skuad, tentu saja tidak bisa hanya setiap musim menjual 15 pemain, mendatangkan 15 pemain. Ini bukan sesuatu yang sehat juga, banyaknya turnover yang terjadi di sebuah klub sepak bola.
Tapi kita lihat akan siapa saja yang cabut. Gua pikir pasti akan ada yang cabut dan pasti ada yang datang juga. Erik ten Hag mengenai Marcus Rashford, saya tidak bisa mengatakan ya. Ini merupakan pekan yang lalu setelah menghadapi Coventry dan dia masih belum sembuh sejauh ini. Ini terkait apakah Marcus Rashford bisa tersedia ketika menghadapi Crystal Palace. Oke. Di periode pertama konferensi pers ini nampaknya Erik ten Hag tidak begitu membahas, atau yang dikabarkan ini ya, tidak begitu membahas terkait dengan Crystal Palace, tapi tentu saja ada update-update mengenai pemain yang akan kembali dan menurut gua nih kabar bagus. Lalu juga bagaimana dengan Jason Wilcox yang jelas sudah mulai bekerja dan Erik ten Hag pun mengkonfirmasi hal tersebut, sudah melakukan pembicaraan, artinya hal-hal yang direncanakan di sisa musim ini dan juga untuk musim depan sudah mulai dikerjakan. Ini menurut gua menarik ya. Dan ya Erik ten Hag tadi juga menyebutkan terkait dengan apakah tampil di Europa League ini akan menjadi masalah bagi Manchester United. Tampil dulu menurut gua di Europa League karena kemungkinan itu pun juga masih belum pasti. Manchester United merupakan klub besar, ada banyak pemain tentu saja yang memiliki ketertarikan, tapi seperti yang Bruno Fernandes katakan di interview yang pernah gue bahas juga ya, ini bukan tentang saja pemain yang ingin datang, tapi bagaimana juga Manchester United memiliki rencana yang jelas. Ini menurut gue juga penting untuk karir dari pemain yang ingin diincar untuk didatangkan di Old Trafford. Karena ya sepakat gue memang Manchester United ini klub besar, dan dari musim-musim sebelumnya ketika Manchester United tampil di Europa League juga sempat ya kan datang nama-nama besar juga. Jadi tentu saja ada pemain yang tidak ingin bermain di Europa League sehingga tidak ingin datang ke Manchester United, itu pasti ada. Tapi banyak juga gue yakin yang datang, tapi kuncinya tetap ada di Manchester United. Bagaimana mereka membuat rencana untuk pemain-pemain tersebut datang dan juga bisa berperforma di Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.